Perkenalkan, nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari latihan praktikum saya dan juga mengenai hasil dari progres project saya. Oke, langsung saja pertama saya akan menampilkan hasil dari latihan yang telah saya buat. Ini dia. Nah, ini adalah hasil latihannya. Ini adalah form loginnya. Sebelum itu saya akan menampilkan dashboardnya. Dashboardnya. Nah, pada dashboard ini teman-teman lihat di sini adalah tampilan user. Di sini menampilkan semua daftar user dari GitHub tersebut, dari link GitHub yang telah diberikan. Oke, lalu saya akan langsung saja masuk ke form loginnya. Login. Nah, di sini pada form login ini saya juga pada saat user menekan forgot password maka akan diarahkan ke form untuk lupa password seperti ini. Nah, lalu pada saat user menekan create account maka akan membuat akun, membuat akun seperti ini. Nah, setelah itu saya akan mencoba login ke dalam websitenya dengan menggunakan email address yang sesuai seperti ini. Oke, nah telah masuk. Nah, di sini saya juga telah menerapkan React Lazy dan juga Suspense. Nih, ada loading tadi yang bisa teman-teman lihat. Nih, nah nampak kan loading di tengah tuh. Oke, langsung saja setelah itu saya juga telah menerapkan beda-beda ya teman-teman layoutnya. Ini ada layout untuk error. Ini main layout yang gunakan dan login tadi itu merupakan out layout namanya. Ini menggunakan out layout. Oke, langsung saja kita codingannya terlebih dulu. Ini dia codingannya seperti ini. Nah, di sini ada layout forgot login register. Nah, ini ada layoutnya. Saya menggunakan 3 layout berbeda. Layout ini untuk form loginnya. Oke, ini error. Untuk layout error page. Ini adalah main layout untuk dashboard. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum saya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai hasil project saya. Maaf, saya akan menjelaskan hasil project saya. Oke, ini adalah hasil project saya. Nah, di sini mungkin tidak terlalu berbeda, teman-teman, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan template yang saya gunakan. Ini adalah template yang saya gunakan. Sebelumnya saya menggunakan template sedap. Nah, sekarang saya telah mencari sebuah template yang akan saya gunakan untuk website project saya. Ini adalah template-nya. Nah, template ini sesuai dengan yang akan saya gunakan di project dengan menggunakan tema hitam dan putih. Lalu saya akan menambahi beberapa warna, yaitu warna coklat atau brown di setiap user uh, kursor user mengarah ke list menunya, menu dari sidebar. Inilah dia setelah saya terapkan. Ini nampaknya warna coklat di sini, teman-teman. Oke, saya juga telah nah, di sini saya juga telah menerapkan React Lazy plus Suspense. Nah, ini dia. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam login. Form login. Inilah form loginnya. Forgot password bisa, create account juga bisa, masuk dengan email address bisa. Oke, email address dan password masukin. Nah, oke. Ini React Lazy. Suspense di sini ya, teman-teman. Itu suspense tadi ya, loadingnya. Ini dia. Setelah menerapkan React Lazy. Dimana hanya eh, file atau codingan yang dipakai saja yang akan dipanggil nih. Dia tidak terlalu memberatkan teman-teman seperti yang kalian bisa lihat nih. Nah, tidak ada yang lain, hanya loginnya saja. Oke. Setelah itu saya juga menerapkan ketika cursor mengarah ke salah satu list menunya, maka akan terjadi hover, yaitu list menu tersebut akan naik ke atas seperti berikut nih. Pak dia untuk menunjukkan perbedaan yang dimana cursor user sedang berada di situ. Nah, kita menerapkan juga di bagian atas ini profile. Oke, ini untuk error page layoutnya, ini main layout.
login tadi yang di awal, ini dia login. Nah, oke, setelah itu saya akan menunjukkan codingannya. Ini adalah codingannya. Ini codingannya. Ini di out ada forgot, login, dan register. Nah, teman-teman klik account, login. Ini pemanggilan untuk kondisi loading info sama error infonya. Forgot, register. Nah, lanjut di komponen header. Saya menggunakan seperti ini adalah hovernya, teman-teman yang saya gunakan bukan hover shadow, shadow biru, shadownya hover shadownya warna biru, yang warna biru, gunakan hover translate yang dimana itulah dia yang bisa mengarah yang membuat icon tersebut atau list menu tersebut konten yang ditunjuk oleh kursor tersebut melayang dengan transisi biar lebih smooth dengan durasi 300 ms. Oke, itu dia. Saya terapkan di semuanya di sini. SSL setting, icon setting tadi, di avatar juga saya terapkan. Ini dia. Ya, bisa dilihat nih. Oke, sebentar. Nah, oke, lanjut. Setelah itu di list menu juga ada. Ini dia. Vertex ada, hover font, translate, transition, all duration. Ini dia. Oke, selebihnya yang lainnya sama seperti penjelasan minggu lalu. Sini saya hanya mengubah beberapa saja. Terus ini sidebar, menggunakan background hitam. Text what justify, sama seperti berserp, home, by. Lalu di layouts, ini adalah out layout yang saya gunakan ya. Seperti ini layoutsnya untuk authentication ya. Nah, ini layout untuk error, page error. Lalu ini adalah layout untuk main layout. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah isi dari app.jsx. Nah, pada app.jsx ini saya menggunakan 3 root berbeda. Root pertama, cara penggunaan di app.jsx ini routingnya itu satu, saya menggunakan roots. Yang pakai roots ini adalah roots pakai S. Di sini dia akan melapisi atau wrapper semua layoutnya. Nah, dia melapisinya semua nih harusnya. Oke, lalu saya juga menggunakan kembali root yang dimana di sini saya manggil elemen dari main layoutnya, yang dimana semua page dari dashboard reservasi produk FAQ karyawan ini dia semua tuh di wrap atau berada di dalam main layout. Nah, jadi page ini dia menggunakan main layout. Nah, ini dalam main layout revisi. Lalu di sini adalah out layout. Forgot register dan login berada di dalam out layout ya teman-teman. Lalu ini untuk error berada di error layout. Lalu semua root ini juga dilapisi oleh suspense. Nah, suspense ini dia yang loading tadi ya teman-teman. Jadi ketika jaringan lag, dia tidak hanya putih saja, melainkan ada animasi loadingnya. Biar user tahu kalau itu sedang jaringannya mengalami latensi atau sedang mengalami lag. Oke, inilah dia. Seperti ini teman-teman ya. Untuk mengetahui cara implementasinya apabila suspend tersebut berhasil, kita langsung pergi saja ke inspect network. Sini kita ubah ke slow 4G ya teman-teman. Nah, bisa juga ke 3G biar lebih lama. Nah, ini nah, lebih nampak ya. Dia saya balikkan lagi ke slow 4G. Nah, oke. Direct, oke ini tim karyawan sini bisa di add. Nah, ada dashboard produk reservasi ini dia animasinya semua. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua mengenai hasil dari latihan saya pada praktikum untuk di template sedap dan juga hasil dari apa yang telah saya kerjakan untuk project saya. Akan saya akhiri. Apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang dimengerti, harap dimaafkan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menonton.